Karena misalnya nih ya, ketika kita ngelakuin hobi tuh kita tuh suka banget, tapi kan ada jenuhnya juga, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya passion itu yang Intan tangkap, mau apapun seberat rintangannya, kita tuh akan terus maju aja, diterobos kayak gitu. Nah, kita simak penjelasannya. Sebenarnya kalau alasan pragmatisnya aja yang mudah di ini adalah kalau hobi itu kita yang ngeluarin uang. Oke. Bener. Kita hobi renang, kita bayar kolam renang. Tapi kalau itu memang sudah jadi passion kita, gitu ya, sudah jadi passion kita, itu kebalik. Mungkin di awal-awal struggle ya, tapi lama-lama gitu, itu passion kita itu bisa menghasilkan. Contoh, saya hobi nyanyi. Wow, hobi nyanyi. Jangan gitu dong. Soalnya aku nggak hobi nyanyi. Nah, misalkan ya hobi nyanyi nih misalkan. Tapi kan ngukur diri juga. Kenapa? Kalau misalkan aku nyanyi orang-orang pada lari. Jadi it's not my passion gitu. Jadi bukan untuk ditekuni di situ gitu. Tapi memang saya hobi aja nyanyi. Gitu ya. Intan hobinya apa? Hobi aku apa ya? Kira-kira Jangan. aku sih hobinya baca buku, tapi bukunya tuh nggak pernah selesai, berarti itu bukan hobi ya. Jadi setiap aku tuh ngelihat buku Mana ya? jadi aku tuh membaca buku, tapi setiap membaca buku tuh emang nggak pernah selesai gitu loh, Bu. Itu kenapa? Jadi kadang kalau misalnya Intan beli satu buku, Intan tuh kayak lihat nama apa sih yang belakangnya tuh kayak Rizam. kayak sinopsis ya, sinopsisnya dulu Intan baca, oh oke nih, terus Intan lanjut baca ke daftar isi, Intan baca bab 1, bab 2, kesana-sana tuh kayak bosen gitu loh. Terus Intan cari buku lagi, jadi hobi Intan kayaknya membeli buku gitu. Jadi di rumah Intan tuh banyak banget bukunya, tapi cuman bab awal aja yang Intan baca gitu. Terus maksudnya kalau misalnya kayak gitu ya, nggak pengen tahu itu akhirnya gimana? Atau misalkan tipe yang baca daftar isi bab 1, bab 2, terus karena penasaran gitu ya, males sebetulnya baca yang tengah-tengahnya itu, langsung ke akhir, oh gini doang akhirnya gitu. enggak, aku bener-bener kayak bab 1, bab 2, oh ya udah nggak diterusin kayak gitu, terus aku cari buku lagi gitu sih. Berarti ya sebetulnya berarti ada bukan jenuh ya, ada disinterest di tengah-tengah gitu sebetulnya ya. Kayak yang jadi pas bab 1, bab 2 gitu, oh gini udah gitu. Karena kalau misalnya dia bahasa ini, kalau bukunya menggigit itu kan pasti. Iya sih. Kan Aku pernah baca satu buku tuh yang setebal 400 tuh aku selesai dalam 2 minggu. Tapi ini banyak banget yang aku beli kemarin-kemarin tuh cuman bab 1, bab 2 doang yang aku baca gitu, Bu. Jadi sebenarnya Intan tuh dari SMA ya, senang banget kayak nulis cerita. Terus kayak senang banget ngomong di depan orang. Tapi memang karena nggak pernah diasah, nggak pernah ditekunin di situ. Jadi Intan ngerasa kayak si kemampuan itu hilang sedikit demi sedikit gitu loh, Bu. Setengah-setengah Iya, ya. setengah-setengah. Jadi Intan tuh sukanya Intan tuh banyak ya, kayak misalnya Intan suka kabaret. Intan tuh banyak ya, suka banget perduniaan kayak gitulah ya, Bu ya. Yang tampil di muka umum gitu. Tapi karena memang bukan terpaksa. Karena lingkungan Intan. Jadi Intan tuh kayak ke-keep gitu loh. Jadi los kabaret. Seni peran tuh bener-bener ditinggalin. Host tuh bener-bener ditinggalin, sampai akhirnya Intan ngerasa kayak aduh jenuh juga kayak gini gitu. Sampai akhirnya lah Intan masuk jurusan komunikasi karena Intan pengen memperbaiki komunikasi Intan gitu. Yang Intan tuh apa sih namanya, Keluar kayak dari zona dipendam, nyaman gitu keluar. maksudnya. Jadi gimana Pak Baliut ya? Gak apa-apa, nggak, ini konseling. Kebalik ya. Ya kebalik, jadi aku yang ditanya, Masya Allah. Ya jadi emang kayak aku tuh dulunya suka banget seni peran, tampil di depan orang lah ya misalnya. Tapi akhirnya aku masuk ke lingkungan yang lain, aku dipaksa untuk kayak oke, jadi sendiri gitu. Sampai akhirnya kalau misalnya kalau aku rasain sendiri gitu, udah hampir 2 tahun ini kayak ngerasa banyak banget gitu keinginan untuk keluar, keinginan untuk resign kayak gitu. Aduh maaf ya, ini ada yang nonton nggak ya temen kerja aku? Aduh mohon maaf ya Pak Bos ya, ini mah cerita. Jadi emang bener kan, karena
lingkungan kerja aku itu quality control dan aku nggak bisa ngobrol, nggak bisa, ya kan quality control tuh harus serius lah ya. Betul. Nah sampai akhirnya Intan ngerasa kayak, aduh Intan tuh jenuh gitu, ada perasaan yang mau keluar tuh kayak setiap bulan tuh ada gitu Bu. Nah makanya pas Intan dengar penjelasan Ibu kayak kita tuh harus menemukan potensi kita itu di mana gitu. Nah sampai akhirnya Intan sadar juga kalau misalnya potensi Intan itu kayak terpendam gitu, terpendam karena lingkungan gitu. Iya. Tapi sebetulnya tadi udah key point-nya dapat gitu ya. Aku suka seni peran, aku suka dengan segala hal yang apa istilahnya Ibu minum ya? menunjukkan kita lah gitu ya di umum gitu. Itu modal banget gitu. Dan aku rasa kamu udah menemukan itu kok. Masya Allah. Bener. Ini terfasilitasi nggak? Suka nggak kayak gini? Iya suka. Suka banget kan? Cuman kayak masih ngerasa kayak, aduh aku tuh masih kurang gitu. That is passion. Oh, Masya Allah. Jadi passion aku di sini. Jadi kalau misalnya bukan passion ya, lurus aja datar. Nggak ngerasa misalkan ya, ini aku belum oke nih. Kayaknya harus apa lagi ya? Nggak akan kayak gitu. Bodo amat istilahnya, dalam tanda kutip gugur kewajiban, udah selesai. Kerja dari jam 9 sampai jam 5 misalkan. Udah selesai. Nggak ada lagi evaluasi terus misalnya aku nanti besok harus gini deh, ini kayaknya kurang. Nggak ada. Cuman jadinya tuh kalau kayak gitu, banyak nggak orang kayak gitu? Banyak gitu ya. Cuman jadinya apa ya, empty, hampa gitu, hampa gitu. Sama lah Intan misalnya di QC ya, di quality control, terus udah gitu terus ada pengen apa itu namanya, resign, pengen segala macam gitu kan. Godaannya Masya Allah, auzubillahiminasyaitonirrojim, banyak sekali. Iya karena ada kemungkinan ya itu tadi, ada potensi dasar kita yang memang sebetulnya dunianya di situ ini di blocking istilahnya, gitu kan. Nah terus kayak gimana, bisa nggak kalau passion itu munculnya justru yang dari tidak suka gitu ya, kemudian pas udah gitu jadi suka, atau misalkan teman-teman mahasiswa yang asalnya terpaksa gitu ya karena ngikutin kemauan orang tua, saya tuh nggak mau ada di komunikasi, tapi orang tua pengennya aku jadi tukang dakwah misalkan, ya menjadi dai tapi yang kekinian. Aku tuh sebetulnya nggak mau. Ada dua hal memang. Hidup ini selalu ada pilihan ya. Ketika masuk dan lingkungan oke gitu ya, ada role model, kemudian kita distimulasi dengan baik, itu si passion itu bisa tumbuh. Sama kayak aku. Kan nggak ngeh juga awalnya di pendidikan kan. Saya telat loh. Kalau berpikir itu ya, saya telat loh gitu. Nah, kalau bisa nggak tumbuh ya bisa. Oh iya baru gitu. Banyak sekali mahasiswa yang seperti itu, gitu. Atau bisa nggak sampai akhir kita tidak menemukan passion, ya bisa. Oh bisa juga ya kita. Bisa lah. Kalau kita nggak berusaha ya. Iya. Kita tidak aware sama diri sendiri, kita tidak belajar merefleksi diri sendiri, kita juga ya pokoknya hidupnya ya udah gitu aja lah, asal gugur kewajiban ya sudah selesai, ya itu nggak akan ketemu gitu si potensinya ada di mana. Tapi kadang ada satu titik gitu ya, turning point kita di saat kita berpikir ini aku tuh sebenarnya hidupnya mau gimana sih gitu, ini kayak gimana sih sebenarnya, aku inginnya gimana, aku kuliah di sini tapi kok istilahnya kalau kata orang Sunda tekahatean nih diri, tekahatean gitu ya. Nanti lihat translate-nya di bawah. Gitu kan, kok aku nggak kesini sih gitu. Banyak kayak gitu, makanya banyak sekali lintas jurusan kayak Teh Raden Anissa Bride gitu ya, MUA itu dari farmasi ITB apa UNRA, jadinya MUA. Tapi luar biasa dahsyat sekali itu, gitu ya. Nah itu kan, oh dia baru menemukan passionnya justru, gitu ya. Yes. Jadi walaupun tetap kembali lagi bahwa
ada tangan Tuhan di sana gitu ya, itu semua ketentuan Allah memang gitu ya. Dan harus apa ya, ada satu hal juga yang menurutku key point dari passion itu, ada ikhlas di sana. Ikhlas, Masya Allah. Jadi memang setiap apapun yang kita kerjakan tuh harus benar-benar ya udah ini buat engkau aja. Iya betul gitu kan. Iya betul, segala sesuatu ya. Balik lagi, kita tuh ada di tagline Fakultas Ilmu Keislaman, ya kan? Jadi harus selalu ke sana, harus kembalinya ke sana. Walaupun ya tetap tadi harus ada ikhtiar dari kita. Kan ingin kalau ingin berubah menjadi baik, gitu kan nggak tiba-tiba berubah kan? Iya. Harus ada proses deh gitu. Di istilahnya ya balik lagi, passion itu pencarian seumur hidup, tidak pernah berhenti. Gitu. Nanti kalau misalnya tadi ya analisis, oh kita senangnya di sini, kita kalau menghabiskan waktu begini, saya karakternya orang yang seperti ini. Kayak saya nggak terlalu suka pekerjaan administratif, gitu. Iya, sama-sama. Nggak terlalu suka. Tapi ada nggak orang ya, banyak yang suka. Justru nggak bisa begini gitu, tapi dia ya tadi soliter senangnya. Passionnya di situ. Pustakawan, ya itu kan orang-orang yang dalam tanda petik di balik layar ya. Iya. Nggak kebayang gitu, Sok Intan kebayang nggak tipe yang harus balik layar terus, aduh kalau aku ya, aduh gitu, nggak kebayang gitu kan. Tapi ya banyak orang-orang yang memang passionnya di sana. Iya sih benar. Jadi Masya Allah gitu ya, kuasa Allah, karena Allah tuh menciptakan passion itu sangatlah berbeda gitu. Kebayang kalau misalnya Allah menciptakan satu passion aja, semua orang suka banget sama komunikasi, mana ada orang yang jadi fotografer. Iya betul. Jadi Masya Allah, itu atas kehendaknya Allah, atas izinnya Allah, semua orang itu berbeda, dan itu adalah salah satu kekuasaannya Allah. Iya gitu kan. Betul. Nah, gimana sih Kak? Nah oke lah. Ya Masya Allah banget ini pembahasannya ya. Tapi gimana sih nih Kak? Jadi Kak ini, Bu. Bebas. Oke, Bu aja lah biar enaknya. Jadi gimana Bu kalau misalnya kita tuh udah tahu nih potensi itu harus kita cari, tapi sampai akhirnya kita stuck banget kayak, aduh aku tuh nggak bisa nyari potensi aku tuh apa sih gitu. Saking banyaknya yang kita suka, apakah lebih baik kita konseling atau seperti apa gitu? Oke. Ya betul ya. Good question. Kalau misalkan banyak banget nih kita minatnya ya. Iya. Minatnya sangat banyak. Tadi misalnya seni peran, segala macem aja. Tapi itu kan sebetulnya bisa dikategorisasikan dulu. Saya sukanya ini, ternyata kita tarik benang merah. Oh, saya tuh sebetulnya sukanya di seni loh. Gitu kan. Terus udah gitu apa misalkan kita kadang nggak ngeh gitu ya, misalkan suka eksak gitu ya, berbau saintis gitu segala macam. Itu kadang yang terskip. Kalau seni itu gampang ya, melihatnya gitu ya, kasat mata. Tapi kalau misalnya yang berbau saintis dan segala macam itu kadang terskip gitu, sehingga kita nggak tahu ini kemana ya. Kalau kayak gitu seringnya kita melihatnya dari apa? Dari skill akademik ya, melihat nilai-nilai eksaknya bagus, ya kamu masuk ITB aja, teknik gitu ya. Padahal ininya nggak tahu nih. Ya ada kan yang belajar ya udah belajar dan bisa ya sudah, tapi bukan, it's not my passion gitu. Kalau minatnya banyak sekali, satu kita mengkategorisasi dulu. Ini aku di mana nih sebetulnya? Seni ini. Oh, saya sukanya seni. Saya sukanya seninya nulis. Gitu ya. Saya kok seneng, misalkan aku suka nulis diary. Kalau diary suka, tapi kalau administratif enggak gitu. Suka nulis diary, terus udah gitu misalkan kalau sekarang Instagram gitu ya, captionnya itu sukanya panjang gitu ya, beda-beda ya gitu kan. Oh berarti ini saya ada di kemampuan yang bahasa linguistiknya nih, oke. Gitu ya, dan segala macam. Nah PR kita adalah untuk generasi-generasi yang memang adik-adik yang belum masuk ke tingkat perguruan tinggi. Ini aku mau ini dulu sedikit aja ya tentang parenting. Gini, kita itu ada pendidikan anak usia dini dan dasar, kemudian kita ada pendidikan menengah dan ada pendidikan tinggi, gitu ya. Menengah itu menengah pertama dan menengah atas. Saya mengutip dari guru saya, Profesor Eli, gitu ya, mantan Kadisdik Bandung. Jadi di pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar itu capaiannya adalah anak mau
Anak mau belajar, anak mau sekolah. Itu capaiannya sebetulnya. Gitu ya. Sehingga anak menikmati. I really misalnya apa ya? I really happy at school misalkan. Nah, itu capaiannya. Di pendidikan menengah gitu ya, menengah menengah pertama dan menengah atas itu anak mampu. Oke, mau dulu mampu. Baru mampu tuh, diasahkan lebih kan gitu. Nah, di pendidikan tinggi baru dia menjadi ahli. But sorry to say, kalau di kita di Indonesia, dari mulai anak usia dini itu orang tua udah pengennya anak jadi ahli. Ya, benar-benar. Jadi calistung itu dari usia dini. Padahal kan main gitu, anak harus happy. Di pendidikan anak usia dini itu capaiannya itu anak bahagia sehingga dia mau sekolah. Jadi nyambung ya. Yeah. Nah, ini kenapa? Ini berhubungan nanti dengan passion. Jadi jangan di stressing, di drilling anak usia dini sehingga dia udah terbiasa, saya tidak tahu ini nantinya next gitu. Saya nggak tahu ini aku tuh maunya apa ya sebetulnya. Karena dari anak usia dini itu tidak diberi kebebasan. Padahal itu kalau yang namanya potensi yang nantinya related dengan passion gitu ya, itu bisa terlihat dari anak usia dini pun. Ya, anak ini sukanya menggambar, anak ini sukanya lari-lari, tapi dia bagus sekali nih. Kalau misalnya ini berarti kan di fisik motoriknya bagus, mungkin dia bisa jadi olahragawan. Gitu ya, anaknya ada yang baceo luar biasa. Itu kan bisa kalau misalnya sebagai guru, sebagai orang tua atau misalnya kakaknya aware, tahu dengan edukasi ini, ya dia akan paham, mencoba nanti tuh diarahkan sedini mungkin. Sehingga nanti ketika betul-betul ketika menjadi perguruan tinggi itu dia menjadi ahli. Karena udah kelihatan gitu, bukan hanya sekedar dari SD ke SMP, dari SMP kemudian SMA itu ada anak IPA, IPS, bahasa, lalu dalam tanda kutip mohon maaf banyaknya gengsi orang tua masuk ke IPA. Jadi seakan-akan anak bahasa dan anak IPS itu seperti klaster nomor 2 gitu. Padahal nggak kayak gitu kan. Ada loh dengan anak di bahasa tapi memang diasah luar biasa, ya dia menjadi ahli jadinya. Gitu kan. Makanya butuh ngasih konseling, biasanya ada tes minat bakat. Gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau orang tua, para pendidik gitu ya, kemudian misalnya kakak-kakaknya nih, Teh Intan punya adik gitu ya, aware dari dini gitu, itu akan sangat membantu. Gitu ya. Ketika ini saya sukanya juara mengarang, atau jangan dipaksakan untuk les matematika, orang itu nggak ada yang sempurna. Gitu ya. Pasti punya kelebihan, masih punya kekurangan. Nah, itu bagaimana kita mengeksplor si kelebihan ini, dan disitulah letak si passion itu di situ. Iya. Pantesannya kita sering banget menemukan orang-orang yang benar-benar lintas jurusan banget si kerjaannya. Karena mereka baru menemukan passion mereka di situ gitu ya. Iya. Masya Allah. Iya, kan pengennya apa ya? Pengennya linear gitu ya. Pengennya gitu. Tapi kan tidak begitu juga. Kalau kemarin di webinar nasional kemarin, Profesor Aan itu dari UIN, sekarang itu zamannya udah transdisiplin. Udah bukan lagi multidisiplin, transdisiplin. Ya sekarang di komunikasi, ini udah masuknya banyak banget. Psikologi masuk nggak? Masuk. Bahasa masuk nggak? Masuk. Ya kan? Jadi kita nggak bisa terkungkung juga di satu. Makanya tadi balik lagi gitu ya. Jadi yang penting itu apa ya gitu dari potensi. Sebetulnya dasar karakteristik kita dulu, kita kenal dulu. Ya, kita kenal sama diri kita dulu. Setelah kita udah kenal sama diri kita, terus kita cari potensi, bener-bener cari, walaupun itu harus seumur hidup gitu. Jangan sampai kita nggak tahu potensi kita apa. Kayak apa sih tuh? Saya nyebutnya ayamnya Pak Aki, apa ya? Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Kan itu kakek-kakek. Itu dia baru menemukan resep itu di umur 60 sekian tahun, dan sekarang lihat. Ya, Masya Allah ya, sekarang udah terkenal banget. Terkenal banget kan? Dia baru menemukannya itu loh. Kayak gitu. Jadi
hanya dengan ilmu dan segala macam gitu. Jadi sekarang bolehlah kita mengedukasi masyarakat gitu ya. Dengan tadi tuh kalau misalnya kita ingin generasi kita bergerak sesuai passion sehingga mereka happy kan kalau melakukan segala sesuatu yang kita passion. sukai. Saya ngajar gitu ya. Saya ngajar full misalnya dari kalau kita nggak nggak lockdown kan. Kalau hari Sabtu itu Jumat saya dari Sabtu itu full sampai jam 8 malam. I'm happy. Gitu. Tapi kalau udah kalau udah administratif butek aduh gitu ya. Jadi ketika saya sempat diminta juga mengajar lagi di UPI, kalau cuman ngajarnya aja gitu ya di Dugda Muhammadiyah it's okay. Tapi kan nggak gitu juga kan, karena ada harus administrasi yang harus dituntaskan. Jadi itu sebetulnya, jadi kalau kita tahu passion kita juga tahu di mana sih menganalisis kekurangan kita gitu ya. Itulah yang disebut self reflection, mengenali jadinya kita merefleksi diri sendiri gitu. Kita jadi tahu gitu ketika dikasih tugas ini nggak segala nggak asal dikerjain kita bakal memilah gitu kan. Sebetulnya mudah sih Kak Intan tadi ya. Satu, bikin list misalnya positif negatif. Kalau positifnya saya tuh apa? Belajar itu. Biasanya ya, kalau misalnya sesi, misalnya saya ngajar terus dikasih tugasnya misalkan apa pengertian dari metode pembelajaran, itu cepet tuh mahasiswa, cepet gitu ya. Tapi udah gitu saya kasih, oke, saya hari ini nggak akan ngajar tentang teori, saya mau tanya aja. Sebutkan kekurangan dan kelemahan, kekurangan dan kelebihan diri gitu. Itu sajam tuh masih nguyak gitu. Masih apa ya? Itu karena kita gak mengenal. Kebayang nggak kita tidak mengenal diri kita sendiri gitu? Kan harusnya kita kenal dulu diri kita sendiri baru kita keluar. Iya. Gitu ya. Nah ini hal kecil gitu. Kita iseng aja coba positifnya kita apa sih, negatifnya apa? Atau misalnya nggak usah positif negatif dulu. Yang kita sukai apa deh? Yang tidak sukai apa? Rinci. Oh saya tuh kita lihat rata-rata yang saya tidak sukai misalkan ya. Itu memang visual ya, misalkan ya. Atau rata-rata yang saya tidak suka itu ya pekerjaan administratif ya, kan itu bisa jelas tuh. Jadi ketika misalkan itu saya kalau misalkan di misalkan panitia seminar nasional atau apa, itu ketika jadi sekretaris, gitu udah langsung ya dibanding tidak masalah, nggak bisa lah ya sekretaris, enggak. Karena menurut saya segala sesuatu tuh ada seninya, ada ilmunya gitu ya. Gitu, dan kita harus enjoy tadi. Rata-rata saya kalau di seminar itu dari UPI itu kalau jadi MC gitu ya, seminar nasional atau seminar internasional itu milihnya ya ini yang berbau speak out aja. Jarang banget yang sekretaris, dan pasti nolak sih. Enggak deh gitu, enggak gitu. Oke, Masya Allah, barakallah. Ya Allah, barakallahu fi ilmi, barakallahu fi. Amin ya Allah. Masya Allah, ini pembahasannya benar-benar manfaat banget sih buat aku pribadi. Karena udah gak kerasa ya udah sejam loh. Tuh kan gak kerasa kan? Tuh kan. Jadi buat kalian teman-teman yang belum mengetahui potensi yang ada dalam dirinya, yuk kita sama-sama mengenali diri kita sendiri dan cari potensi kita agar kita gak salah masuk jurusan gitu. Karena bukan jangan sampai ya, karena kan perjalanan panjang itu tadi tidak terduga. Karena kita udah dapat pelajarannya, kita udah dapat materinya, mudah-mudahan kita bisa benar-benar memilah apa yang kita sukai, apa yang kita tidak sukai, seperti itu. Oke, makasih banyak ya Bu Esti. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita amalkan. Aduh, muncrat. Aduh, droplet. Aduh, mudah-mudahan ilmu ini bisa kita amalkan, dan Masya Allah semoga jadi amal jariah buat Bu Esti. Amin ya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Jangan lupa buat teman-teman untuk share konten ini jikalau teman-teman ngerasa konten ini bermanfaat banget buat kalian ya. Dan oke lah, boleh gak satu kali lagi bisa kasih satu kata motivasi gak buat teman-teman yang sekarang masih bingung untuk cari potensinya? Enggak. Oke, yang pertama adalah tadi kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri. Yang kedua adalah
berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan orang-orang terdekat, terutama orang tua ya. Bagi yang ingin meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi misalkan. Yang ketiga, doa. Berdoa. Oke, Masya Allah. Oke. Ini gimana nih closingnya? Masih pengen ngobrol sebenarnya Bu Esti. Di balik layar aja ya. Oke, di balik layar. Masya Allah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share konten ini ya. Jangan lupa. Bersama saya Intan Rama di KPI Podcast. Obrolin aja, jangan dipendam.